Alright, welcome back to my channel on DJ Alvin Abitops. Dan kali ini ada program terbaru yaitu podcast tanya-tanya. Dan gue nggak sendiri guys. Gue ada teman-teman yang selalu dukung di program ini, program podcast ini. So mungkin kalian boleh memperkenalkan diri dari sebelah kiri gue dulu, Bro Heru. Oke, perkenalkan saya Bapak Heru. Oke. Ya, panggil aja Big Bang aja. Terus gimana nih? Apalagi mau ditanya ini? Ini gue mau nanya di dulu. Oke, buat alright. viewers ya. Mungkin buat teman-teman Jakarta yang lawas yang mungkin kenal sama beliau lah ya. Halo guys, halo semuanya. Gue biasa dipanggil ya kan Agus Janco ya kan. Jancu. Kemarin gue biasa di Jakarta ya kan. Ya biasalah, ya kan dunia entertain ya kan, untuk barbar ya kan, tahu lah ibarat kata. Untuk apa ya? Gue di bidang-bidang apa ya? F&B, food and beverage gitu kan. Bartender kayak gitulah. Ya barista juga bisa lah ibarat kata gitu. Ayolah ibarat kata. Promosi. Untuk apa ya? Pokoknya di bidang Kita majuin kemaksiatan guys aja. buat dunia entertain kayak apa? Dunia bar gitu ya kan, apalagi di saat kayak gini ya kan, PPKM kayak gini. PP ya, apa kita nih? tetap aja PP apa gitu. nih? PPKM ya, bukan PPKM. Pemerintah udah susah buat mencerna nih PPKM. Aduh, PPKM. nah iya. Aduh. Jadi jangan salah ini persepsi. Oke, itu aja sih. Thank you. Udah segitu doang podcast kita nih. Segitu Ya doang. enggak. Yuk, Bisa nyampe dilanjut mana ya? mungkin dari Bang Heru dulu ya kan, apa gitu ya guys. Oke guys, jadi di sini kita bakal memperkenalkan program baru kita yaitu podcast ya. Nama program kita itu tanya-tanya podcast. Dan tentunya podcast ini lokasinya di Kopi Tanya, salah satu kafe di wilayah Jambi. Di sini ada ownernya, Iya. my brother ya. Kopi yang paling hits ya di zaman sekarang ya. Kopi paling apa? Paling hits mungkin. Paling hits ya? Ya, dunia Anjay. mengakui sih. Anjay. Oke. Aja. Tidak ada nomor 2-nya, Kopi Tanya nomor 1 ya. Enggak ada nomor 2-nya. Kecap itu nggak ada nomor 2 bro, jadi nomor 1. Ah. Salah satunya Kopi Tanya gitu. Ah, Jadi lu mempromosiin boleh boleh sekalian promosiin apa aja sih pelayanan Kopi Tanya mungkin sebelum kita beralih ke Jancu nih. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah kayak penyanyi dangdut anjir. Waalaikumsalam. Kita muslim. Iya. Oke. Kalau muslim memang kayak gitu harus. Harus. Kita kan umat muslim, bro. Gini ya. Untuk sekarang kan ini kita lagi desain baju buat brand Kopi Tanya. Kita main brand juga, selain main kopi, kita Oke. minuman, makanan, dan kita udah coba naik kasta ke main brand baju. Oke, brand baju. Kebetulan ini baju kita kerjasama sama ini sama clothingan Mengudara. Mengudara? Tuh, ya itu owner Mengudara lagi duduk di belakang kamera itu. Coba boleh dilemparin Coba bajunya, di sini. boleh dilemparin bajunya atau owner Emang Udara itu mungkin buat teman-teman ya. Tolong dong. Ini owner Mengudara nih. Duduk sini. Nah, Nah, ini dia owner Mengudara. baju lu mana? Coba baru kita kibarkan di sini ya kan. Ada baju satu. Biar kita kibarkan di sini, mana tahu ada viewer yang tertarik ya kan. Harganya murah lagi per rumah ya? Lagi per Sangat terjangkau kalau saya bilang. Kalau murah, ntar dikata murahan lagi ya kan, dikatain murahan. Kalau harga sih terjangkau. Oh, Boleh ini dia. dibantuin. Oh. Jadi kaosnya begini guys. Ini brandnya Kopi Tanya. Kalau mau yang hitamnya nih ada nih. Yang hitam ya. Waduh, keren anjir. Lihat banget. Jadi gua. kalau ada yang mau hitam, boleh. Yang suka warna hitam, boleh. boleh. Yang warna gua putih nih boleh. Ada warna ini Kopi Tanya ya. Ini belum apa-apa, gua udah di endorse sama Kopi Tanya, bro. Udah pokoknya keren banget Iya, udah baju namanya Kopi gue numpang di sini ya kan, bikin konten ya guys, Anjing. tapi mau nggak mau ya udahlah ya kan. Ini gue penasaran banget sama gue ke ini dulu ya, ke Bro Heru dulu. Awalnya Tanya. Lu sabar dulu bro. ntar kita bakal kupas sampai bugil. Awalnya lu bikin Kopi Tanya sejarah awal. Sejarah awalnya ya awalnya sih memang nggak punya niat buat ini sih, buat kedai gini memang nggak ada niat. Oke. Ada temen yang niat, terus dia punya skill tentang kopi, kita punya modal, kita berdiri bersama. Di tengah perjalanan beliau mungkin punya pemikiran lain, mau mendirikan kedai kopi atau gimana, kita kurang tahu juga waktu Oke. itu ya kan. Awalnya ini Kopi Tanya proyekan berdua. Iya berdua awalnya Awalnya, oke. berdua. Kopi Tanya itu proyeknya awalnya berdua, terus di tengah perjalanan
kita pisah. Tidak bisa. Oke. Ya, pisah. Tapi bukan cerai mati ya. Oke. Ya, cerai Oke. gitu aja pokoknya cerai. Oke. Terus dia mau mendirikan kedai kopi, ya kita jalan sendiri-sendiri. Tapi sampai sekarang juga kita masih nggak apa-apa. Boleh. brand Kopitanya. Kopitanya. Oh ini non kopi, ini kopi. Oh ini non kopi. Ini nih, non-kopi nih. Oh jadi kita, woi guys. Diputer aja itu. Biar ada. Oh, right. Oke. Tadi lu udah di apa nih? Ambang-ambang saling bacok tadi. Oh enggak saling bacok, cuman ini saling dukun aja, saling dukun. Enggak, sekarang enggak yang beliau yang kerja sama kita sekarang udah lumayan juga sih, udah punya penghasilan juga di tempat lain. Terus kita memang saling support juga, sampai sekarang juga masih sering komunikasi itu harus selalu terjaga ya, brother ya. Oke. Jadi gitu aja mungkin sampai sekarang ya. Kalau dilihat dari perkembangan awalnya, lu Nyong jangan ketawa-ketawa lu Nyong. Maaf pemirsa, ada yang godain pemirsa. Oke. Iya. Jadi memang kalau memang mau lihat perjuangannya Kopitanya itu mungkin dari IG-nya dia udah menggambarkan karakter Kopitanya itu pertama kalinya gimana. Oke, itu karakternya seperti apa? Konsepnya awal Kopitanya awal. Awalnya Kopitanya itu memang kita itu membuat konsep lebih ke misteri gitu. Maksudnya misterius gitu. Makanya kayak namanya Kopitanya. Kita buat di lantai 3 itu, di bawahnya loket, di lantai 2-nya ada wedding organizer, punya Aruminya wedding sekarang. Oh ya. Kebetulan Bapak Heru ini punya perusahaan wedding organizer. Terus ada ya mudah-mudahan berjalan lancar guys. Amin. Dan kalau lancar jangan lupain kita yang di sini. Siap. Ntar kalau mau nikah lagi atau mau kawin lagi saya bantuin. Jadi kita memang buat di lantai 3 itu biar nggak sama yang lain-lain lah. Kita buat yang beda aja gitu. Jadi kita buat di lantai 3 biar mereka itu konsumen kita atau pelanggan tetap kita itu mau ke sini itu memang harus ada niat 100%. Kenapa? Karena kalau misalnya ke kedai kopi lain itu yang bagus-bagus banget itu banyak banget gitu. Jadi mereka kalau jalan lihat kedai kopi udah mampir. Walaupun punya niat cuma 30% gitu ya. Mau cari tempat tongkrong. Tapi kalau ke Kopitanya itu memang mikir dari rumah nih, mau naik lantai ke lantai 3. Ada berapa tangga yang mau dinaikin ya kan gitu kan. Niat 100% itu baru nyampe sini. Kalau nggak niat 100% nggak akan sampai sini. Gitu. Jadi memang ada lantai satunya ini loket ya. Loket. Dan nggak nyangka guys. Jadi gua tuh pertama kali ke Kopitanya tuh gua nggak nyangka ini tempatnya apaan ya kan. Cuman gua nggak nyangka aja. Kayaknya pas gua naik ke lantai 3 itu kayak surprise kayak gitu. Surprise kayak ada kejutan kayak gitu. Luar biasa gitu. Luar biasa. Ya. Terus apa aja nih pelayanan unggulan dari Kopitanya? Enggak sih, lebih ke komunikasi. Kita nggak ada antara konsumen sama kru Kopitanya tuh, maksudnya nggak ada batasnya. Kita teman semua di sini, kita brother semua. Nih ada salah satu bendera Brother Long, itu salah satu komunitas yang emang di sini udah ngiket banget. Oh ini nih. Gitu. Di bawah itu ada bendera Brother Long. Jadi memang komunitas itu komunitas motor-motor custom. Mereka itu mensupport Kopitanya itu kayak udah kayak keluarga sendiri gitu. Iya, mereka bantuin kita sini apapun gitu. Jadi memang kayak kru-kru Kopitanya yang sebelumnya yang kemarin ada di podcast lu kemarin kan. Iya, oke. Nah, yang masuk. Oh, sudah lah ya. Oke, si bla 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 ya pokoknya. Iya, masuk sini. Jadi mereka itu sama konsumen itu bukan antara kru sama konsumen lagi, tapi memang udah brother, sahabat banget. Mereka kesini tuh udah ngobrol, walaupun sendiri mereka tetap dapat mengobrol gitu. Jadi Brother Long ini punya peran penting atas kemajuan Kopitanya. Ada peran pentingnya. Mereka support aja gitu. Support aja, tapi maksudnya supportnya seperti apa tuh? Ya bantuan apa aja gitu, kayak misal nih ya kan, kita kan nggak kerjasama nih sama ruko-ruko sebelah nih kan. Biasanya kan ada sampah itu yang jatuh ke sebelah, dari beberapa dari mereka itu berpartisipasi untuk bantu kita bersih-bersih di sebelah, atau ya apapun atribut kita yang mulai rusak mereka udah mulai perbaiki gitu. Oh mereka bantu. Pasti, Oke. Yo, lu mau nanya sesuatu kah dari Bapak Heru? Oh ya, paling gue mau tanya ini mas. Apa namanya? Ini udah berapa tahun nih mas jalan? Kopitanya udah 2 tahun, bahkan udah lebih ya Ded ya. Kita udah 2 tahun lebih buka Kopitanya. Gitu ya. Iya. Aku juga lihat sendiri sih untuk konsepnya sih emang bagus ya. Jadi kalau misalnya di atas itu juga ada rooftopnya juga.
Terus kalau untuk di bawah juga ibarat kata kita nggak ada aturan kayak no smoking atau ini ya non smoking ya gitu kan. Intinya fleksibel di sini guys. Jadi kalau misalkan kalian mungkin mau di atas, mungkin pas lagi sore, tapi aku lihat sih kemarin-kemarin sih kalau misalkan dia di sini sih kalau di atas emang view-nya sih enak gitu kan. Kalau emang sih kalau misalkan siang gitu emang panas ya. Cuman kalau misalkan untuk view sore emang enak banget. Mungkin jam-jam 5 atau ini emang enak gitu kan. Jadi bisa mungkin kalian bisa ngambil gambar dari situ ya kan. Oke. Bagus. Ada sunsetnya Ya gitu gitu. ya. Nah, Ada gitulah. sunsetnya, betul, Walaupun betul. di Jakarta jauh dari pantai kan, Iya. tapi setidaknya kita masih bisa inilah, pemandangan masih bisa dapat lah. Mungkin ya bukan pemandangan laut atau mungkin alam ya, tapi di sini mungkin oh, ini loh Jambi ya kan, bisa dilihat dari Oh sini iya, gitu betul. kan. Walaupun kota-kota ini tapi bagus kok untuk alam-alamnya. Kalau misalkan ini apa namanya? Matahari ini apa sunset ya kalau nah Sunset. bisa dibilang gitu bisa deh kayak gitu di Sampo sini juga itu nyantai guys mungkin kayak next sampo itu, kita sampo akan sunset. akan Itu apa tambahin untuk itu menu-menunya sunlight, itu mungkin sunlight. mungkin Sunlight. kalian lihat apa Cuci piring aja. kalian lihat mungkin untuk menunya mungkin masih sederhana cuman next kita akan bikin untuk yang Oke, lebih ntar dibantuin ini sama lagi si banyak pilihan si nih Nyong. jangan ibaratkan jangan bosan kesini ya kan Oke. Karena view-view seperti ini guys yang sudah dijelasin sama teman-teman kita ini cuman hanya di Kopitanya guys. Cuma hanya kopi di Kopitanya. Mungkin buat teman-teman yang pengen curhat melalui podcast kita boleh jadi bintang tamu juga di sini. Mungkin sarannya kalian harus jadi pelanggan setia mungkin ya. Oh, harus pasti dong pasti. Iya, Terus jadi ini gini loh, mau minta pendapat juga sama konsumen Kopitanya yang Betul. nonton podcast ini. Gimana kalau kita buka pagi gitu? Ntar di komen aja di Boleh kolom boleh buat komentar. teman-teman khususnya wilayah Jambi ya. Kalian boleh tuh kasih komentar di IG-nya boleh. Di IG Kalian boleh boleh. DM ke Ah. IG-nya @kopi_tanya Tanya. ya. @kopi mungkin ada saran atau mungkin ada masukan silakan di komen aja mungkin dan gimana nggak betul, apa-apa kok betul dan pastinya guys di Kopitanya ini sekarang sudah menyediakan apa ya hiburan seperti podcast di sini kita Ya. tuh share pengalaman di sini tentunya beda dari kafe-kafe yang lain yang biasanya udah masih pakai live music Iya. ya sekarang kita udah bikin program baru di Kopitanya. Jadi kita nggak ngilangin live musik, mungkin nanti Pasti, setelah pasti. pandemik ini selesai kan. Oke. Kalau selesai, Kalau kita ya. akan adakan live musik lagi. Biar rame-rame di sini kita selain ada podcast di sini ada live musik, mungkin juga ada teater atau segala macam live. Oh, ada teater juga? Ada nanti Wah, kita adain teater di Oke sini. oke. Keren. Dan guys untuk next videonya itu juga kita bakal ngundang bintang tamu seperti selebgram Jambi, terus orang-orang yang mungkin bisa memberikan share pengalamannya mungkin dan mungkin dari pengalaman bintang tamu berikutnya kita mungkin bisa belajar. Kalau misal ada hal-hal negatif mungkin kalian boleh buang ya, ambil positifnya aja tentunya. Terus gue mau tanya sama teman gue nih Agus, lu kemana ya? Oh, haus deh sih. Sama saya nggak minum ini bro. Sama ya. Nyo, lu sebelumnya di Jambi lu di mana? gue sebelumnya di Jakarta cuman gue kemarin ada job di Jambi makanya gue coba ya kan jadi kalau misalnya untuk di Jambi kayak apa sih Jambi gitu kan Oke. setelah gue coba ya ternyata oke lah untuk dunia bisnis apa namanya untuk kopi shop kayak ini emang di sini bagus ya kebanyakan orang pada nongkrong pada ini ya Tapi- dan gue pun juga ibarat kata gue orangnya yang ibarat kata suka hangout gitu kan nongkrong ya kan sambil ngopi sambil ini nikmatin suasana lagi refresh gitu kan cuman dengan adanya PPKM ini ya juga ibarat kata ya kita ngikutin peraturan juga ya kan ibarat kata tetap ngikutin regulasi kayak gitu kan kayak pakai masker ya kan terus siapin apa namanya kayak hand sanitizer kayak gitu emang harus gitu guys juga kan Oke, Buat jaga ini ini aja. pengen gue jelasin nih. Kita bikin acara ini kita sudah ada surat vaksinnya guys ya. Kita Ya. udah divaksin semuanya di sini. Jadi di sini aman Ya. dan di sini juga tetap mengikuti prokes juga tentunya. Agar kita tuh bisa menjaga satu sama lain ya dari virus-virus ini. Iya. Lu mau nanyain soal Agus mungkin? Mau nunjukin surat vaksin. Kalau saya udah vaksin. Oh, udah vaksin ya. Iya. HP gue lagi di record soalnya. HP gue udah di record. Jadi gue ada alasan. Yuk.
Enggak, saya mau nanya nih sama Mas Agus nih. Oh, boleh Mas. Ini kan Mas Agus nih sama Mas Pino nih udah ibaratnya malam buana lah di dunia bisnis lah, bisa dibilang di dunia bisnis mereka udah malam Ya, buana. dikit-dikit. Sekalian support kita juga. Terus di Jambi itu kira-kira apa yang kalian cari di Jambi? Sedangkan di kota-kota besar kalian itu sebenarnya bisa berkembang lebih besar Ini lagi. lo tanya sama gue juga nih. Boleh sama Oh, oke, Mas oke. Pino sama Mas Oke, Agus lo boleh juga jawab dulu, sekalian. oke. Oke, ini dulu. Boleh Mas Bang Vino dulu lah, Mas Bang Vino Vino dulu. Kira-kira apa yang bikin kalian Oke, itu oke. betah di Jambi? Oke, Gitu. mungkin di sini gue ceritakan story-nya. Sejak dahulu kala. Iya kan? Sedih banget. Ntar kasih musik ini ya, kasih backsoundnya kan. Iya, iya. Musiknya guys, musik. Jadi kenapa sejarahnya gue di Jambi itu sebelumnya gue di Bangka ya. Di Bangka itu gue. Semutan guys. Hah? Semutan. Itu Malah- bagian dari Faktor umur, bro. faktor umur. Iya. Gue ditanya. Jadi ceritanya gini. Lanjut. Jadi ceritanya awalnya gue ke Jambi itu faktor PSBB dulu. PSBB Bukan faktor Rusia ya. Bukan Faktor faktor PSBB. bukan faktor Bukan, diburu bukan, kemarin bukan, ya. bukan. Jadi gue tuh faktor awalnya itu ceritanya gue di Bangka itu kerja di salah satu klub di Bangka. Gue di Bangka tuh udah setahun. Setelah setahun gue berjalan itu COVID sudah menyerang. Nah, setelah itu setahun itu COVID menyerang dan awalnya itu gue nggak nyangka-nyangka ya ternyata COVID itu bisa sampai ke Indonesia. Gue kira cuma sekitar Wuhan dan sekitarnya gitu. Dan akhirnya masuklah ke Indonesia dan pemerintah daerah sudah menetapkan PSBB. Jadi operasional klub itu di sana mungkin seluruh Indonesia juga tutup. Jadi kenapa gue pilih Jambi itu memang awalnya itu PSBB Jambi itu nggak ada PSBB bro. Iya, maksudnya gini, setelah COVID masuk ke Indonesia, baru masuk ke Jambi gitu ya kan? Oke. Iya, karena Jambi katanya bagian dari Indonesia bukan ya? Bukan. Iya, Indonesia cuma salah satu di kota di maksud gue tuh dengar tuh PSBB tuh awalnya nggak ada PSBB pas Iya. sebelum gue datang ya, karena di Bangka dulu tuh PSBB di Bangka dulu. Iya. Jadi memang di Bangka itu waktu itu operasional malamnya tuh memang harus close, harus mati, harus bukan mati, memang ditutup sementara gitu. Nah, gue masuklah ke Jambi dan akhirnya dengan harapan gue bisa dapat proyekan yang bagus. Dan Alhamdulillah proyeknya berjalan dengan lancar ya. jalan dengan lancar ya, walaupun berujung konflik ya. Enggak, sebenarnya nggak konflik ya. Cuman ya mungkin ya namanya manusia kan ada yang cocok, ada yang enggak juga. Jadi ya begitulah sampai saat ini nggak ada hal yang bisa gue lakuin juga. Gak ada, karena gue tuh salah satu orang yang korban PHK juga dari COVID ini. Korban PHK dan gue memulai the berkarir gue sebagai YouTuber di Jambi. Tolong tisu, ini sambil nangis Oh, iya, soalnya. iya. Tolong tisu. Iya. Sedih banget soalnya Sedih. kisah ini. Ah, Sedih akhirnya- banget ini. Serius. Akhirnya begitu sampai saat ini dan ya mudah-mudahan di program podcast tanya-tanya ini bisa memberikan Beneran diambil di tisu lo bro. Aduh, sedih banget. Jadi semoga di sini tuh di program ini bisa memberikan kita kayaknya kita sama-sama belajar di sini Iya, ya. betul. Walaupun misalnya ada penghasilan dari YouTube pun itu bonus buat kita. Dan tentunya nanti hasilnya juga nggak bakal kita mamam sendiri. Jadi pasti ada kita bakal rutin buat buka program bansos juga nantinya. Iya. Amin ya, mudah-mudahan. Tentunya buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa untuk dibantu, disupport channel kita dengan cara like, share, comment, and subscribe tentunya. Dan ya cuma itu doang sih story yang pengen gue. Ntar masalah persenan kita omong di belakang aja, jangan pasti, sedih. pasti. Oh, di sini nggak Tolong apa-apa. dibantu ini Mas Agus ngomongnya ntar Ini sama beliau. ini udah masuk nih sebenarnya. Udah masuk nih. Tapi ya udah ntar di belakang aja Iya, ya. aman. Kalau persenan di belakang aja. Mungkin Agus mungkin boleh lu cerita bro, Gua udah mau nangis nih. Cerita apa nih bro? Yang Awal bikin cerita lu di Jambi. Iya, awal cerita. Oke, awal cerita di Jambi ya. Awalnya tuh gue sebenarnya gue masih kerja ya di Jakarta ya. Cuman
karena PPKM tahu sendiri kan, di mana-mana juga ibarat kata ada batasan segala macam kayak gitu kan. Akhirnya apa? Untuk sementara kafe nutup sementara ya kan. Akhirnya mau nggak mau ya guys, seminggu ya kan di rumah ngapain. Akhirnya ya itulah ibarat kata mau nggak mau ada tawaran nih gue ya kan. Mau nggak mau di Jambi, tawaran di Jambi. Seperti sebenarnya aku juga mau kesini tuh ibarat kata ya aduh jauh gitu kan ini, tapi ya udahlah ibarat kata gitu kan. Ekonomi juga bro. Gimana ya? Iya. Akhirnya ya udah gue coba gitu kan. Akhirnya oke lah. Setelah kesini ya nyaman sih ibarat kata aku di sini nongkrong bisa ketemu dengan teman-teman baru ya kan. Kita bisa sharing ya kan. Apa? Jadi teman deket ya kan, yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu kan. Ya itulah. Sekarang udah sayang, ntar lagi cinta dia jadian ini benar berdua nih. Ya itulah. Terus di sini apa ya? Untuk suasana sini emang ya sama ya. PPKM juga gitu kan. Ya cuman kita juga bikin enjoy aja guys kayak gitu kan. Tapi Semoga cepat-cepat berakhir lah. amin, kayak amin, gitu amin, kan. iya. ya. Semoga Gitu. seluruh sektor ya bisa lepas seperti biasanya dan bisa beraktivitas Seperti biasa. seperti biasa juga. Amin ya rabbal Amin. alamin. Dan sini gue pengen cerita sedikit bro. Dulu gue tuh asli nggak nyangka-nyangka bisa ketemu sama dia lagi. Kita udah berapa tahun nggak ketemu nih? Ada sekitar 3 tahunan kalau nggak 3 salah. tahun. 3 ya? tahunan. 3 tahun. Ya. Sama saya udah dari kecil. Yang nggak tadinya ketemu. CS-an guys. Yang tadinya CS-an di Jakarta ya kan. Dia DJ, gue di bar. CS kental ya. pokoknya kental. Yo. Dia yang ngolah lagunya, musiknya, dan gue yang ngolah Di bar. Iya. minuman di bar. Ini ya alirannya kan, dangdut kayak gitu bro. kan. Saya harus tahu Jadi dangdut. tergantung nih, Dangdut seru. ibarat kata kalau misalkan musik dia ya kan nyaman pasti nambah minumnya kan gitu. Kalau musiknya enak ini pasti orang nambah minumnya kan gitu Oh, kan. iya. Ya itulah, tapi sekarang ini tahu sendiri kan, karena PPKM nggak kayak dulu lagi ya kan, yang tadinya dulu bisa closing nanti jam 3, jam 5, sekarang lu tahu sendiri gitu kan. Ya udah, mau nggak mau ya kan ngikutin aturan aja gitu. Seperti itu. Ya. Ya gitulah. Gitu dong. Sedih bro. Sedih bro. Tisu bro. Tisu, Tolong, tisu, tolong tisu. tisu. Tolong kasihin dong tisu. Kalau orang Jawa bilang lirih tapi lara. Itu Iya. artinya apa? Artinya apa? Gue juga nggak ngerti bro. Nggak ngerti Artinya sama, apa? sama nggak ngerti juga. Artinya apa? Ya gitulah. Nggak maksudnya gini, perbedaan antara cewek sana sama cewek sini. Oke. Lu pasti pernah review cewek sana sama Apa cewek ya? sini kan? Gitu lah. Gue sih bukan apa ya, bukan playboy guys, cuman setidaknya gue kan di bar gitu kan, banyak yang namanya cewek nongkrong di bar, sombong. dan gue tahu oh ini karakternya kayak gini, dan di daerah sini seperti ini ya emang kalau Jambi sendiri sih emang beda ya, kebanyakan kalau di Jambi ceweknya banyak yang berhijab, yang ini ya mereka apa ya, gue bilang sih yang lebih ini gitu kan, apa namanya ya, lebih Gemesin ya? apa ya, halus gitu kan. Halus. Kalau di luar sana mungkin yang tahu sendiri ya kan, cewek-cewek malam lah ini, tapi kalau di sini kan jarang gue ngeliat, ibarat kata orang ini banyak cewek yang ngerokok tuh jarang, gue nggak pernah lihat gitu kan, Iya. belum pernah gitu kan. Tapi kalau di Jakarta, oh jangan salah, ibarat kata nongkrong pasti ngerokok guys gitu kan. Masalahnya Itu gini, doang. tim kopi tanya ngerokok semua, cewek-ceweknya juga. Nah gitu, ya itu kan Kan maknya nonton nggak ya, semuanya, kalau maknya gitu kan. nonton liatin itu ya, nggak anaknya semuanya pada guys. ngerokok nih, aku kasih tahu Itu nih. nggak semuanya gitu kan. Ntar. tapi lebih banyaknya ibarat kata nggak semuanya pada ngerokok. Ada sih 1-2 gitu kan. Tapi ya itu kan Ini kayaknya dia lagi pidato ya, kita Gitu. dengerin pidato. Udah sih, itu doang sih. Siap. Iya. oke. Udah gitu dong. Jadi menurut lo cewek yang ngerokok itu gimana? Oke. Kita bahas cewek nih ya. Oke. Ya itu pribadi masing-masing guys. Kayak gitu kan, yang rokok gitu. Nggak, pribadi lebih ke pemandangan Sebenarnya lo sih aja. nggak kalau dipandang dari sudut agama itu nggak etis. Tapi kalau misalkan dilihat dari pergaulan ya itu pribadi masing-masing Iya, ya, kayak fine-fine gitu aja kan. lah Kita ya. nggak bisa nuntut, oh jangan rokok gini-gini. Itu pribadi masing-masing gitu kan. Karena kalau misalkan aku bilang, oh nggak, jangan rokok kalau cewek gini nih. Karena Iya. itu pribadi masing-masing gitu kan. Aku nggak bisa nentuin gitu kan. Iya. Oke. Kayak Oh, sebanyak ini tim kopi tanya ngerokok tapi anaknya baik-baik semua. Ah, Alhamdulillah. gitu. Iya. Ntar kita bahas di belakang aja yang lainnya. Nah, Taunya gaji turun ya kan. Iya, ntar gaji turun. Terus lu selama lu ini tadi lu udah ceritain story awal mulanya kopi tanya dari Ah. awalnya 2 orang terus pisah
itu wajar ya, menurut gue itu wajar karena belum tentu bisa saling cocok kan, karena Iya. gue juga mengalami hal sama juga sebelum ini juga ya. Terus apa suka duka lu saat lu memulai usaha lu di Kopi Tanya sebagai pengusaha coffee shop? Banyak sih. Lebih kepada manajemen yang awalnya saya nggak tahu. Banyak ketemu orang-orang termasuk kayak lu pada orang kasih tahu gua nih manajemennya kayak gini loh, bagusnya kayak gini. Jadi memang manajemen itu dalam satu perusahaan itu sangatlah penting. Nah, karena saya buta masalah manajemen di awalnya itu. Jadi memang perkembangan Kopitanya itu kayak stuck di tempat aja. Terus saya sama Adit juga udah mentok ini Kopitanya mau dibawa kemana gitu loh. Sampai lah datang teman-teman Brother. kita, iya. Boleh minta air putih nggak satu? Minta Ini. Aus bro. Tolong, ini, Enggak, aku nggak mau. Oke. Air putih aja. Tolong kasih air putih blender satu. Tapi jangan air galon ya. Terus. Nah gitu sih. Lebih ke manajemen yang kita agak kurang paham. Terus kita ketemu banyak orang. Ya itu tadi kita berpikir sendiri untuk apapun itu konsepnya kah, terus cara menarik konsumen, terus Oke. mempertahankan mereka biar besok itu bisa datang ke sini lagi, itu sangatlah sulit bagi kita di waktu itu. Tapi berjalannya waktu kita coba mengenali karakter dari setiap orang yang datang ke sini dan coba kita adakan pendekatan hingga saat ini alhamdulillahnya mereka udah mau balik ke sini lagi gitu. Jadi konsep Kopi Tanya ini ditemukan saat udah berjalan Iya. berjalan ini ya, berjalan operasional kayak gitu. Iya, tolong. Oper-operan kayak yasinan gitu. Oke, Mr. Agus. Jadi memang karakter Kopi Thank you, Tanya bro. ini Thank you. terbentuk dari memang saat berjalan gitu. Iya, kita belajarnya juga dari pengalaman sih sebenarnya banyak. Kita belajar dari beberapa kedai kopi yang ada di Jambi juga tentang manajemen, terus tentang cara pembuatan kopi. Memang kita bukan dari orang-orang yang kursus atau gimana-gimana tuh soal manajemen dan pembuatan kopi, enggak. Tapi semuanya berjalan dengan otodidak. Kita ketemu banyak orang, kita diajarin orang begini gitu segala macam, dan akhirnya sampailah kita di titik ini. Di titik ini juga saya pun sampai sekarang belum ngerasain yang namanya survive dalam kehidupan ataupun berusaha, belum. Belum. Saya belum. Masih ingin terus berjuang gimana sampai survive gitu. Tapi ini sebelum lu memulai ini sebenarnya lu punya basic kopi nggak sih? Pengetahuan tentang Enggak kopi? ada. Saya peminum kopi. Penikmat Saya kopi. suka, ya penikmat kopi. Saya suka keliling-keliling kedai kopi. Ya sampai akhirnya yang dulu itu datang kepada saya untuk ngajakin join gitu loh. Memang nggak ada niat untuk aku mau buka kedai kopi, nggak ada. Awalnya memang ini ya. Nggak ada. Memang Awalnya cuma ngikut-ngikut. nggak ngikut-ngikut juga. Memang nggak ada niat buat kedai kopi itu nggak ada gitu loh. Oke. Tapi ya beliau itu datang ya memang jalan dari Tuhan kan untuk udah usaha aja lu daripada di kantor ibarat gitu kan. Saya dulunya di kantor yang nggak bisa saya sebutin instansinya. Oke. Keluar saya dari kantor baru-baru ini juga, terus saya coba mengembangkan bisnis saya yang kecil-kecilan gitu. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah semua kebutuhan tercukupi. Alhamdulillahnya gitu. Dengan perkembangannya Kopi Tanya, walaupun stage-nya pelan-pelan, Iya. tapi ada progresnya. Ada progresnya. Makanya saya berani ambil keputusan untuk nggak kerja lagi di kantoran gitu. Selama operasionalnya Kopi Tanya, lu pernah ini nggak sih? Udah pernah merasakan titik terendah saat jadi pengusaha coffee shop? Oh udah. Titik terendahnya apa? Sampai nggak ada satupun konsumen yang mau datang ke sini gitu loh. Saya coba cari tahu apa itu, ternyata ya maaf kata nih kita kan boleh Berapa lama? Itu berapa lama lu sepinya, kosongnya? Wah, sampai 2 kosongnya? bulan sampai 3 bulan. 3 bulan? Nggak dapat apa-apa. Saya mau ibarat gini lah, teman-teman kolektor udah pada main ke rumah ibaratnya kayak gitu. Sampai saya jualin segala macem barang-barang kayak motor udah saya jual. Waktu itu ya cerita kelamnya Kopi Tanya. Saya membangunnya itu susah. Apapun waktu itu saya jual biar kenapa, biar Kopi Tanya harus tetap berjalan, tetap hidup gitu, walaupun waktu itu nggak ada konsumennya sama sekali. Tapi menjelang ke sini mereka udah pada tahu, terus kita udah punya tim yang support kita dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat tim kita, oke? Thank you semuanya buat tim kita. Close the door. Makasih ya, saya balik keluar. belum sampai situ. Belum ya. Nah, terus lu sempat berpikir ini nggak sih, bro, saat Kopi Tanya berada di titik terendah, lu sempat mau berpikir untuk menyerah nggak sih? Enggak, benar-benar saya nggak punya berpikir karena gini,
beberapa pepatah mengatakan kepada saya juga Udah, dari pepatah, iya, udah. menurut bukunya Tatang Sutarman. Tatang Iya, Sutarman, Tatang ya. Sutarman. Jurus Gini, sulit lagi anjay. suatu bisnis atau suatu usaha itu apabila dia gagal, itu jangan ubah usahanya, Bro, tapi ubah manajemennya, Ubah manajemen. ubah tata caranya. Bakal maju gitu. Dan saya Jadi coba jangan pernah menyerah ibarat kata jangan gitu pernah ya. menyerah. Saya sepakat dengan kata-kata itu. Konsisten Jadi, ya, konsisten. konsisten. Sampai detik ini juga saya ya mungkin ya, kan untuk sekarang ini saya mau pamer dulu di Moria dulu ya. Kopitanya udah ada cabangnya di Sorolangun satu. Oh, alhamdulillah. Sampai detik ini. Di Oke. tahun mau menjelang ke 2 tahun kita udah ada cabang di Alhamdulillah. Amin. Dari Udah, Bro. Udah. Udah jalan di Iya, Sorolangun. amin. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah, amin, Oh, ya kan? Sukses. Semoga sukses harus. Amin. Amin. Ya, Jadi kalau doain misalnya aja. sukses kan kita dapat ini, Bro. Ya selalu ntar kita buka podcast lagi di Rawamangun. Sorolangun. Sarawangun Iya, ya. ntar kita jalan-jalan ke Sorolangun, kita adain podcast ini Oh, di betul. Sorolangun. ya. Oke. Mungkin yang mau tahu yang di cabang Sorolangun, next ya guys, ditunggu aja. Oke. Sip. Ya nanti ada momen kita bakal bikin podcast di sana dan kita bakal obrak-abrik karyawan-karyawan di sana. Kita Harus. bakal interview ya kan. Iya, harus. Iya, karena mereka tuh harus terekspos juga gitu. Jadi di program podcast tanya-tanya ini mereka semua terlibat di sini. Terus apalagi ya pengen gua tanya, Nyom, lu ada pertanyaan gak sih? Oh ya, namanya kan Topi Tanya guys. Mungkin kalian ada tanya-tanya apa, silakan ya kan. Bukan maksud gua tuh kenapa Ditanya-tanya harus kayak apa namanya? kenapa? Di kolom bawah itu loh. Kalau mau komen atau gimana ya silakan Oh, ya kan. boleh. Mungkin ada saran atau mungkin ada masukan silakan ya. Jadi Gitu. kenapa harus kopi tanya? Sebenarnya kan orang tuh biasanya tuh bikin perusahaan tuh namanya keren-keren ya kan. Iya. Ada Anjir, lu bilang nggak keren nama kopitanya, Bro, katanya. Enggak, maksud gua tuh yang kayak ada bahasa Inggrisnya ya kan, Eropanya. Biasanya begitu kan. Kalau Ini aku kenapa lihat sih kopi tanya? dia lebih natural bro. Dia lebih natural dalam arti kopi tanya. Nggak usah harus sok British ya kan namanya. Iya, sok Kopi British. apalah ya kan. Tapi Nah, intinya ini emang kopi tanya sederhana tapi emang nggak kalah bro kopinya. Iya. Kalau pengen cobain sini lah. Luar biasa penjilat. Nggak, lu Thank you, Gue kesini terus ya kan. Iya, iya. Lu- Jujur guys, Ah. kalau kali kesini ya kan, jujur nyaman gitu kan. Ownernya juga ramah-ramah, karyawannya juga ramah-ramah guys, ibarat kata gitu kan. Iya. Kalian Paling mau cobain, kesini, ya kan. WA gua Kalian dulu. mau buat koleksi kaos, ini ada kaosnya nih. Iya, luar biasa, Iya. dipamerin semua. Nih. Terus. Nih kaosnya guys, ya kan. Mau yang hitam atau yang putih ada, ya Iya, kan. iya, iya. Mungkin mau ceweknya atau mungkin buat cowoknya. Bisa. Bisa. Si Nyong kalau kesini WA dulu, itu barista udah pada datang semua belum? Iya. Gue bingung mau nanyain siapa, mau nanya Rama apa Sela gitu kan. Asik. Biar dia nyaman aja di sini. Terus Aduh. kalau lu sendiri, gue pengen tanya lu, Iya. kenapa harus kopi tanya? Kenapa nggak kopi menjawab gitu? Gini, sebenarnya nama Kopi Tanya itu muncul setelah tempat ini didirikan. Oh, sebelumnya belum ada? Belum ada tahu. belum ada Konsepnya nama. apa? Konsepnya belum tahu. Jadi memang awalnya tempat ini gudang kosong aja gitu. Memang bertahun-tahun memang nggak pernah dipakai, bisa dibilang jadi sarangnya ya yang halus-halus yang dibilang Nyong tadi, halus lah pokoknya. Sarang apa ya? Sarang heo apa sarang tawon? Sarang beo katanya. Oke. Jadi sarang hai. memang tempatnya udah dapat di lantai 3, terus orang memang awalnya aku tuh pengen nggak dipamerin gitu, nggak dipublish, tapi memang orang-orang yang tertentu aja datang ke sini. Ternyata nggak seidealis itu gitu. Ternyata realitanya juga memang nggak seidealis itu. Makanya aku bilang, wah bingung nih orang kesini nih, setiap mau kesini nanya dulu kan. Ibaratnya dulu di sebelah ada kedai kopi yang nggak aku sebut namanya. Setiap orang mau kesini nanya, terus mampirnya di situ. Kenapa? Karena memang yang itu yang terlihat gitu loh. Mereka Oke. langsung masuk ke situ. Oke. Makanya aku bilang ya udah kasih nama Kopi Tanya biar mereka tuh yang kesini nanya-nanya mulu. Terus kita ada komunikasi antara konsumen dan Jadi berawal dari situ ya. iya. Jadi Nama ada kopi story-nya. tanya itu, ya. Ternyata kopi tanya itu story-nya begitu guys. Mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya ya kan, kenapa harus kopi tanya? Kenapa nggak kopi jawab ya kan? Jadi itu dia story-nya. Gimana? Oh bukan orang Jawa. Maksudnya? Itu. Ntar kita gebukin aja. Jokesnya. Gak kedengeran gue. Jak ibu-ibu kayak gitu emang.
Janda kali. Ya gitulah jadi Oh iya cantik. Terus cantik bro. amin, amin, amin. Mudah-mudahan cantik. Amin. Cantik ya. Terus guys, mungkin kalian penasaran nih, mungkin seterusnya di podcast tanya-tanya. Oke, kalau misalnya kurang boleh tisu, oke. Dasar kru. Iya, kru nggak apa-apa ya. Apa harapan Bro Heru tentang program kita, kedepannya program kita, Program podcast kita. podcast ini, harapannya. Jelas semua orang juga termasuk saya pribadi juga sangat mendukung program podcast ini. Karena apa? Ini termasuk bagian dari jiwa-jiwa anak muda yang nggak mau kayak ibaratnya larinya ke narkoba atau kayak yang lain. Betul. Harusnya kita nggak ke situ kan. Jadi memang saya mengagumi anak-anak muda yang termasuk saya juga masih muda jujur. Sepakat ya? Menolak Sepakat tua ya, menolak tua. Iya, Gue saya- sepakat ya, karena dia bosnya di sini ya gue sepakat. Iya menolak. Menolak tua ya. Saya sangat mengagumi, sangat mengapresiasi jiwa-jiwa seni ya. Ini kan nggak semua orang juga bisa buat podcast terus ngobrol di depan layar terus ada ya segala Kamera, macamnya ya. Terus editingnya saya lebih menghargai yang kayak gitu nanti. Oke. Berharap kedepannya makin maju lagi, Amin, semakin amin. besar terus viewersnya juga semakin oke gitu. Amin. Dapat ya bisa dibilang dapat penghasilan untuk kebutuhan segala macam, Amin. foya-foya Janganlah ya. foya-foya ya. Ya buat dia segala macam lah. Sebenarnya pengen sih, cuman nggak di publik juga. Bro. Iya, ntar kita ngomongin di belakang lagi di bro. belakang lagi. Ya, Terus buat lu, itulah. Terus oke, thank you so much buat Bro Heru. Lu harapan lu tentang podcast tanya-tanya. Kalau menurut gue sih podcast gitu ya bagus sih ya dari ini itu. Jadi kalau misalkan itu kita bisa apa namanya showing tempat gitu kan. Kayak misalkan di sini kopi tanya yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Yang misalkan Promo kalian terus, ya, kalian promo ibarat terus. kata di sini ada podcast kalian pengen podcast bang, ya kan? Silahkan gitu kan. Mungkin mau cerita tentang apalah, mungkin pengalaman Tempatnya kita kalian sharing-sharing. atau mungkin ini di sini tempat sharing guys. Betul. Jadi jangan kita nggak yang artis-artis saja atau mungkin yang ini aja enggak. Siapapun itu ya kan. Kalau kalian mau pengen podcast di sini dengan Bang Vino ini ibarat kata ya enak lah. Ibarat kata kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing Ini kayak gitu enaknya aja. rasa apa? Kayak Lu pernah gitu. jilat belum? Rasain dulu pernah Lu ada. pernah jilat? Gimana? Ini ada pertanyaan Kenapa? di luar kata. Iya, Ya soalnya dari dia kata dari gue awal lah, pakai orang dari ibarat- mulut gue kalau kayak Iya. gitu kan. Ya ibarat Nggak- kata seperti itu gitu. Masalahnya dari awal dia pakai ibarat kata. Nah, Gua kira gitu. nyontek dari lu orang. Oh enggak dong. Kan gitu. Jodoh amin. Enggak, Amin. karena gue bukan orang tipe yang penyontek gitu kan. Bukan Gue dia sendiri kan dia gitu. ke Jambi juga sekalian nyari jodoh. Nah, Bro. gitu kan. Amin, Iya. amin. Nah, Soalnya tadi ngobrol-ngobrol di mobil. karena gue juga ibarat kata create sesuatu, create minuman dan gue basic bartender gitu kan. Ibarat kata gue nggak nyontek ya kan. Oh lihat di YouTube, oh lihat di ini nih, terus gue contek no. Karena gue bukan tipe-tipe orang yang nyontek guys, gitu kan. Kalau nyontek gitu, nanti di screenshot segini nih, ini apa namanya? Ini buatan gue loh. Iya. Ini tuh minuman gue loh. Kalau diklaim gitu kita malu guys. Soal mix minuman, percaya gua create sama dia, minuman sesuatu tuh Iya. kita buatan sendiri gitu kan. Kayak gitu. Oke, harapan lu. Gue tanya harapan lu buat ini bro sebenarnya. Kalau ditanya harapan lu ke depannya. Kedepannya sih kalau gue berharap sih ya next time kopi tanya lebih eksis dan berkembang gitu kan. Amin. Kalau Amin. sih kayak gitu ya kan. Iya. Karena aku juga aku lihat sih ya tahu sendiri lah. Apalagi di PPKM Ntar saya bantuin bro. PPKM kayak gini ya kan. Lu tahu sendiri Ya, gitu ya, kan. ya. Nggak sebebas dulu guys gitu kan. Ini gue nggak mau Masih ada sensor ya. Ini batasan gue nggak mau atau kayak sensor gitu ya. kayak gitu Biar nanti kan. lu orang dengar. Oke. Kayak gitu. Ya tolong aja sih. Bapak Gubernur, pemerintah tolong diperhatikan Iya, teman-teman tolong kita. diperhatikan ya. Tolong dicarikan jodohnya. Ya. Oke, kembali ke gue Astagfirullah. juga. Harapan gue di podcast tanya-tanya ini ya semoga di konten podcast ini kita tuh bisa sharing pengalaman. Jadi kita itu belajar dari pengalaman kita dan di sini sharing-sharing. Terus mungkin buat teman-teman pengusaha ataupun kalian mau pengen memulai
usaha bisnis coffee shop juga kalian boleh mampir ke podcast kita. Oke. Dan kita tuh bisa sharing-sharing juga ya. Kita nggak pelit ilmu kok bro. Tentang Ayo itu. ngobrol di sini, ayo sama-sama kita. Mungkin buat teman-teman khususnya teman-teman yang punya planning buat melakukan konten atau hal-hal art project ya, maksud gue tuh art project. Mungkin kalian boleh ke podcast ini, kita bisa sharing-sharing tentunya. Di sini kita tuh nggak pelit sama ilmu. Iya. Tadi kita udah bilang. Jadi selagi podcast di sini, kalian juga bisa menikmati nuansa-nuansa yang disajikan oleh Kopi Tanya. Dari tadi Kopi Tanya ada rooftopnya juga, terus pelayanannya juga udah kayak family. Walaupun lu pendatang baru juga lu bakal tetap dirangkul seperti keluarga. Tenang aja. Jadi harapan gue gitu dong sih. Kita tuh bisa maju bersama-sama di sini. Dari Kopi Tanya terus semua kru Kopi Tanya dan teman-teman podcast tanya-tanya. Ya kita bisa sama-sama berhasil lah ya. Sama-sama berhasil. Poinnya begitu dan memberikan edukasi yang terbaik buat kalian tentunya. Amin, amin. For the next video kita mau gimana nih? Ntar gini lah, kita bakal ngundang-ngundang juga kayak beberapa orang-orang anak muda yang berpengaruh. Gak anak muda aja sih, maupun anak kecil gitu, ataupun orang yang punya jabatan tinggi. Kita bakal undang juga ke sini ke Kopi Tanya, terus biar mereka sekalian support Kopi Tanya, terus support podcast kita juga, ngobrol masalah apa, dari masalah politik, masalah apapun gitu, kayak ya termasuk sex education tadi. Boleh. Kita termasuk gue ya. Tadi lo bilang politik, gue tuh orang yang awam di dunia politik. Tapi Mungkin bukan kita bisa konsultasi berbagi. seks ya guys. Kalau mau konsultasi teks ntar di belakang aja. Boleh. Sama Mas Agus nih. Iya. Mas Agus itu paling paten itu kalau masalah seks itu. Tapi jangan lupa guys, di Iya. sini tempatnya bisa guys. Mungkin kalian anak motor Wih, atau bisa apa? apa nih? Bisa Bisa buat apa? Kalau dijelasin kopdar Iya. di sini Iya. nyaman guys. Masalahnya Gitu kita kan. bahas seks tadi. Iya. Atau mungkin kalian kalau misalnya Tiba-tiba mau bisa. kopdaran di sini, anak-anak motor, ayo anak motor Tiger atau mungkin atau apalah ya kan. Iya, iya. Di sini emang nyaman gitu kan. Tempat Mungkin kalian komunitas, mungkin mau temu bareng di sini atau kopdar di sini, kalian mau ngobrol-ngobrol di sini silahkan. Iya. Happy pengen selalu guys. Thank you. Itu doang. Ayo. Alright, semoga semuanya jalan dengan baik. Amin. Satu lagi pesan saya sama konsumen Kopi Tanya, kalian datang ke sini sendirian, tapi kalian di sini nggak sendirian. Gitu That's aja. right. Walaupun Ya, kalian itulah. baru sekali datang ke sini sendirian, kalian tetap nggak sendirian di sini. Karena apa? Ada tim kita, ada anak-anak podcast Betul. juga di sini yang mau support kalian, nemenin kalian, dengerin curhat kalian. Boleh, gitu aja. boleh. Nanti tuh ada sesi tanya-tanya juga. Misalnya kita bakal ngundangin selebgram ataupun pengusaha. Kalian tuh kalau dengerin podcast kita di sini, kalian tuh boleh tanya-tanya. Jadi tanya-tanyanya itu kalian boleh tulisin pertanyaan kalian di kertas. Jadi nanti kita bakal bacain. Itu next session ya. Next sessionnya bakal begitu. And so guys, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. So jangan lupa untuk di-support konten kita di sini. Jujur aja kita di sini berusaha untuk merubah hidup lebih baik ya. Nggak muluk-muluk lah ya. Dan tanpa Yang penting bisa poya-poya ya. penting bisa poya-poya. Dan jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dan komen yang positif. Ataupun mungkin kalian bertanya-tanya, boleh ditulis di kolom komentar tuh tersedia buat kalian untuk bertanya-tanya. Dan jangan lupa untuk di follow IG-nya Kopi Tanya juga di @kopi_tanya dan jangan lupa untuk di follow Instagram gua dan Mas Agus juga di deskripsi tentunya. Kalau orang Jawa bilang nih subscribe. Subscribe bro. Thank Oke. you buat semuanya. Oke guys, gua di Jalvin Nobito dan my brother Saya Big Bang. Big Bang. Oke. Gue Agus Janco. Thank you buat semuanya. Iya, Thank you for Jancu. watching and see you for the next video. So bye bye. Bye.